Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taupan Pra Ramadan dari kelas 2C. NPM saya 192191113. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang motorik dan teori belajar gerak. Langsung saja, yang pertama yaitu ada pengertian motorik. Perkembangan motorik adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Pada dasarnya, perkembangan ini berkembang sejalan dengan kematangan syaraf dan otot anak, sehingga setiap gerakan sesederhana apapun merupakan hasil dari pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol oleh otak. Dan patut diingat, perkembangan setiap anak tidak bisa sama, tergantung proses kematangan masing-masing anak. Hal ini menjadi penting diperhatikan agar segala keterlambatan atau gangguan pada kemampuan motoriknya bisa segera terdeteksi dan dikoreksi. Keterlambatan yang tidak diperhatikan bisa saja akan berpengaruh ke perkembangan motorik kasar dan halus lainnya. Selanjutnya itu dulu, perkembangan motorik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada motorik kasar. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar, sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh usia, berat badan, dan perkembangan anak secara fisik. Contohnya yaitu kemampuan duduk, menendang, berlari, atau naik turun tangga. Perkembangan motorik ini beriringan dengan proses kematangan fisik anak. Dan kemampuan motorik ini merupakan hasil dari banyak faktor, yaitu perkembangan sistem saraf, kemampuan fisik yang memungkinkannya untuk bergerak, dan lingkungan yang mendukung perkembangan kemampuan motorik. Misalnya, anak akan mulai berjalan jika sistem sarafnya sudah matang, proporsi kakinya cukup untuk kuat menopang tubuhnya, dan anak sendiri ingin berjalan untuk mengambil mainannya. Selanjutnya itu ada motorik halus. Motorik halus adalah kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata sampai tangan. Saraf motorik halus ini dapat dilatih dan dikembangkan melalui kegiatan dan rangsangan secara rutin, seperti bermain puzzle, menyusun balok, dan memasukkan benda ke dalam lubang sesuai bentuknya, dan juga sebagainya. Kemampuan motorik halus setiap anak berbeda-beda, baik dalam hal kekuatan maupun ketepatannya. Perbedaan ini dipengaruhi oleh pembawaan anak dan stimulasi yang didapatnya. Setiap anak bisa mencapai tahap perkembangan motorik halus yang optimal asal mendapat stimulasi yang tepat. Anak justru bisa menjadi bosan dan malas mengembangkan kemampuan motorik halusnya jika ia kurang mendapat rangsangan. Selanjutnya yaitu ada teori belajar gerak. Kata gerak banyak digunakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, misalnya dalam ilmu-ilmu sosial dan eksakta. Namun kata gerak di berbagai disiplin ilmu tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. Misalnya adalah gerak dalam kalimat, yaitu dalam ilmu fisika diartikan sebagai suatu proses perpindahan atau suatu benda dari suatu posisi ke posisi lain yang dapat diamati secara objektif dalam suatu dimensi ruang dan waktu. Pengertian dapat diamati secara objektif adalah bahwa perpindahan benda tersebut dapat diukur dalam suatu satuan waktu dan ruang gerak adalah perpindahan suatu benda dari suatu tempat atau posisi ke tempat yang lain
yang dapat diamati secara objektif dalam suatu dimensi ruang dan waktu. Gerak adalah perubahan tempat, posisi, dan kecepatan tubuh atau bagian manusia yang terjadi dalam suatu dimensi ruang dan waktu serta dapat diamati secara objektif. Dalam teori belajar gerak itu ada tahap-tahap belajar gerak atau motor learning. Yang pertama yaitu tahapan verbal atau kognitif. Pada tahap ini, tugasnya adalah memberikan pemahaman secara lengkap mengenai bentuk gerak baru kepada peserta didik. Sebagai pemula, mereka belum memahami mengenai apapun, kapan dan bagaimana gerak itu dilakukan. Oleh karena itu, kemampuan verbal atau kognitif sangat mendominasi pada tahap ini. Selanjutnya ada tahapan motorik. Peserta didik selanjutnya memasuki tahapan motorik. Banyak persoalan yang terkait dengan aspek kognitif telah dipecahkan, dan sekarang fokusnya adalah membentuk organisasi pola gerak yang lebih efektif dalam menghasilkan gerak. Biasanya yang harus dilakukan dikuasai peserta didik yang pertama kali dalam belajar motorik adalah kontrol dan konsistensi sikap berdiri dan rasa percaya diri. Selanjutnya ada tahapan otomatisasi. Setelah peserta didik banyak melakukan latihan secara berangsur-angsur memasuki tahapan otomatisasi, di sini motor program sudah berkembang dengan baik dan dapat mengontrol gerak dalam waktu yang singkat. Yang kedua yaitu ada fase belajar gerak. Jadi selain tahapan-tahapan juga ada fase. Yang pertama yaitu fase kognitif. Yang pertama, mengetahui dan memahami konsep gerak. Yang kedua, mekanisme perseptual atau pemrosesan informasi. Yang ketiga, rencana gerak. Yang keempat, ada mencoba gerakan yang belum baik. Kedua, ada fase asosiatif. Yaitu ada 4. Yang pertama, mencoba dengan keleluasaan dan berulang-ulang. Yang kedua yaitu merangkai gerakan. Yang ketiga, mengetahui dan mengenali kesalahan gerak. Yang terakhir yaitu menjadikan rangkaian gerak secara efisien, lancar, dan terpadu. Yang ketiga ada fase otonom. Sama juga ada 4 isi. Yang pertama yaitu pengulangan gerakan secara teratur. Yang kedua, kelancaran dan kebenaran gerak masih dapat ditingkatkan tetapi tidak secepat fase sebelumnya. Yang ketiga, mengubah bentuk gerakan cukup sulit. Yang keempat, tingkat penguasaan gerakan keterampilan secara otomatis atau gerakan benar secara otomatis akan menjadi gerakan efisien. Yang ketiga yaitu ada kondisi belajar gerak. Adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar bisa berlangsung sesuai tujuan. Yang pertama ada kondisi internal, yaitu yang pertama mengisi bagian-bagian gerak. Kedua, mengingat urutan rangkaian gerakan. Yang kedua yaitu ada kondisi eksternal yang berisi 4 inti. Yang pertama yaitu sajian instruksi verbal. Yang kedua, sajian instruktur visual. Yang ketiga, ada kegiatan praktek. Dan terakhir, penyampaian umpan balik. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.